Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berpesan untuk seluruh pihak yang ingin mengabdi pada bangsa untuk mengutamakan kepentingan rakyat dan mengesampingkan kepentingan pribadi. Hal ini disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada acara silaturahmi Koalisi Indonesia Maju, pemirsa. Dan apakah kemudian arti dari pidato Presiden Prabowo tersebut? Kami akan langsung bahas di Apa Kabar Indonesia Malam sesaat lagi bersama saya Tiara Harahap. Ya, dan saya juga Maria Segaf. Kami akan hadirkan beragam informasi. Salah satunya pula miris, pemirsa, kalau kita lihat bagaimana ada seorang anak yang kemudian tega membakar ayah kandungnya sendiri hingga mengalami luka bakar di sekujur tubuh hanya karena tak dipinjami handphone. Kami hadirkan informasi terupdate-nya sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam berikut ini. Ya, kami awali Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, dengan informasi sebuah pom bensin mini di Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku, ludes terbakar. Kebakaran ini diduga akibat korsleting pada bagian mesin saat proses penyedotan dari tangki mobil ke jerigen. Ya, inilah video amatir warga yang memperlihatkan detik-detik sebuah pom bensin mini di Desa Langgur, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku, dilalap si jago merah. Api membakar seluruh bangunan pom mini serta 3 unit mesin pompa mini hangus terbakar. Saat terjadi kebakaran, sejumlah warga yang tinggal tidak jauh dari lokasi kejadian panik dan berlarian dari arah dalam rumah. Warga memadamkan api secara manual. Kobaran api baru bisa dipadamkan, pemirsa, setelah beberapa menit kemudian setelah 1 unit mobil tangki air dan 1 unit mobil pemadam kebakaran Maluku Tenggara tiba di lokasi kebakaran. Menurut keterangan kepolisian, kebakaran ini diduga akibat korsleting listrik sehingga terjadi percikan api saat proses penyedotan BBM dari tangki mobil ke jerigen menggunakan pompa listrik. Akibat kebakaran ini, seorang sopir angkot dilarikan ke rumah sakit umum daerah untuk ditangani medis akibat luka memar saat kebakaran terjadi. Enam orang wartawan gadungan ditangkap polisi Sleman, Yogyakarta, pemirsa, karena terlibat pemerasan ratusan juta rupiah. Mereka mengincar korban yang baru keluar hotel dan mengancam akan menyebarkan berita jika tidak mau menyerahkan uang. Ya, 6 orang wartawan gadungan ditangkap polisi setelah memeras korban seorang wanita nilainya 300 juta rupiah. 2 dari 6 pelaku, pemirsa, berjenis kelamin perempuan yang mengaku sebagai staf redaksi. Para pelaku menjalankan aksinya dengan membuntuti korban yang baru keluar hotel sampai ke rumahnya. Mereka kemudian mengancam akan menyebarkan video korban keluar dari hotel bersama dengan lelaki lain jika tak mau memberikan uang. Polisi menduga komplotan ini merupakan sindikat yang sama dengan wartawan gadungan yang ditangkap Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu. Pemirsa, jelang Ramadan, operasi justisi kependudukan gencar digelar petugas gabungan Kota Surabaya. Sejumlah pasangan tanpa status pernikahan pun diamankan saat tengah berduaan di dalam kamar kos. Kedatangan petugas gabungan mengejutkan sejumlah penghuni rumah kos di Jalan Tambak Wedijaya, Surabaya. Sejumlah pasangan sempat menolak didata dan diperiksa ruang kamarnya oleh petugas penertiban justisi Kota Surabaya. Petugas pun memaksa untuk segera dibukakan pintu. Petugas menemukan kedua pasangan bukan suami istri di dalam kamar kos. Karena keduanya tidak bisa menunjukkan surat menikah, bahkan dalam status KTP-nya sama-sama belum menikah, pemeriksaan lantas dilanjutkan pada barang-barang yang terdapat di dalam kamar tersebut. Dalam penggeledahan, petugas juga menemukan pipet dan korek gas, diduga alat bekas mengkonsumsi sabu-sabu lengkap dengan 3 plastik kecil berisikan sisa sabu-sabu. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, pemirsa, pasangan suami istri tersebut diamankan ke Mapolres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.
Pemirsa, demi memenuhi tingginya animo masyarakat yang ingin merayakan Hari Raya Lebaran di kampung halaman, PT Kereta Api Indonesia tengah mempersiapkan layanan kereta tambahan. Ya, kalau kita lihat pemirsa, untuk keberangkatan H-1 hingga H-3 Lebaran tujuan Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur pun sudah ludes terjual. Sejak penjualan dibuka pada 4 Februari lalu, pemesanan tiket kereta api mudik Lebaran pun terus mengalami peningkatan. Tercatat pemirsa, dari 2.800.000 lebih tempat duduk yang disediakan untuk keberangkatan tanggal 21 Maret hingga 11 April 2025 pun telah ludes terjual. KAI juga tengah mempersiapkan layanan kereta mudik tambahan demi memberikan lebih banyak opsi lagi bagi masyarakat. Hal itu dilakukan karena diprediksi bahwa jumlah pemudik yang menggunakan moda transportasi kereta api jarak jauh pada Lebaran tahun ini pemirsa mengalami peningkatan. Penumpang kami di mudik 2025 sehingga Pemirsa, Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri puncak perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Prabowo tiba bersama dengan Presiden ke-7 Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tema yang diangkat dalam perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra adalah berjuang tiada akhir. Partai Gerindra menginjak usia 17 tahun pemirsa pada 6 Februari 2025. Acara HUT ke-17 Partai Gerindra telah dilaksanakan sejak 3 hari lalu. Namun, puncak perayaannya baru digelar hari Sabtu ini. Sebelumnya Partai Gerindra telah menggelar Rapimnas yang kemudian berubah menjadi Kongres Luar Biasa atau KLB di Hambalang, Jawa Barat. Dalam Kongres Luar Biasa, Prabowo Subianto kembali dinobatkan sebagai Ketua Umum, Ketua Dewan Pembina, dan Formatur Tunggal. Perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra digelar meriah di Sentul, Bogor, Jawa Barat Sabtu pagi. Ya, selain dihadiri Presiden ke-7 RI Joko Widodo, para ketua umum partai politik Koalisi Indonesia Maju dan para Menteri Kabinet Merah Putih pun menghadiri puncak perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Bogor, Jawa Barat pada Sabtu pagi. Depan panggung. Partai Gerindra menggelar acara perayaan HUT ke-17 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu pagi. Puncak HUT Partai Gerindra ini turut dihadiri oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Presiden ke-7 RI, Jokowi, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendampingi Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, saat memasuki lokasi acara. Nampak mengiringi ketiganya, yakni Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Ketua Harian Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. Di acara puncak perayaan HUT ke-17, sejumlah para ketua umum partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju Plus menghadiri acara puncak perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Mulai dari Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh, Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, hingga Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan. Tak hanya Ketua Umum Parpol Koalisi, para tokoh nasional pun juga turut hadir. Di antaranya, Wakil Presiden ke-6 RI, Tri Sutrisno, dan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Yusuf Kala. Selain itu, para menteri anggota Kabinet Merah Putih juga terlihat hadir, seperti Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, hingga Menteri Kebudayaan Fadlizon. Tim TV One
mengabarkan. Bahwa Ya, memang banyak hal menarik yang sudah disampaikan oleh Prabowo Subianto dalam gelaran tersebut. Kalau kita lihat pemirsa, dalam puncak acara HUT ke-17 Partai Gerindra, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan hal-hal yang kemudian menjadi perhatian publik, termasuk juga bagaimana terima kasihnya kepada Presiden ke-7 Joko Widodo. Berikut ini. Sekalian, saya ingatkan kembali kepada Partai Gerindra, saya ingatkan kembali ya, bahwa sekarang benar kita diberi kepercayaan oleh rakyat bersama kawan-kawan kita dari Koalisi Indonesia Maju. Dan saya katakan di sini bahwa kita berhasil mendapat kepercayaan rakyat karena dukungan teman-teman Koalisi Indonesia Maju semuanya. Dan saya katakan di sini, kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Tepuk tangannya kurang semangat. Semangat lagi. Hidup Jokowi. Sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Hormatilah mereka yang berjasa. Hormatilah mereka yang telah berbuat baik. Mikul dhuwur mendem jero. Itu tradisi kita, itu adat kita. Cari kebaikan, bukan kejelekan. Semua pendahulu kita, semua presiden kita, semua wakil presiden kita punya jasa, punya kebaikan. Tidak perlu kita ragukan itu. Presiden Prabowo Subianto menghadiahi Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo sebuah keris saat perayaan HUT Partai Gerindra di Sentul, Jawa Barat. Ya, keris diserahkan Prabowo usai Jokowi menyampaikan sambutannya, pemirsa. Diketahui Presiden Prabowo memang acap kali memberikan keris sebagai hadiah kepada para tokoh. Sebelumnya, Prabowo Subianto juga memberikan cenderamata berupa keris kepada Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Ya, di tengah banyaknya tokoh yang kemudian hadir, Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri tak hadir memenuhi undangan perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra hari ini. PDI Perjuangan mengirimkan perwakilan, yakni Bendahara Umum Partai PDI Perjuangan, Oli Dondo Kampe. Oli turut didampingi oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah. Presiden Prabowo pun menyambut hangat keduanya saat memperkenalkan para tamu yang hadir. Diketahui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri masih menjalani ibadah umroh bersama dengan Ketua DPR Republik Indonesia Puan Maharani. Ketua Umum lebih dikenal Bang Brewok. Ketua Umum Partai, Ketua Umum Muslimat. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menumpang mobil Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat meninggalkan lokasi acara HUT Gerindra di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Ya, usai menghadiri acara HUT ke-17 Gerindra, Jokowi berpamitan kepada Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri yang ikut mengantarnya.
Jokowi lalu masuk ke sebuah mobil milik Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Selain Jokowi dan Wakil Presiden, tampak Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep yang pula ikut ke dalam mobil. Keluarga Jokowi lalu meninggalkan lokasi acara HUT Gerindra di Sentul, Jawa Barat. Ucapan ulang tahunnya dong, Mas. Udah. Pak Jokowi. Makasih. Pemirsa, Presiden RI ke-7 Joko Widodo berniat membuat sebuah partai baru, yaitu Partai Super TBK. Jokowi menyebut partainya sedang tahap pematangan. Ya, saat ditemui di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, pemirsa, Jokowi hanya tertawa saat disinggung rencananya membuat partai politik baru. Jokowi sempat mengatakan bahwa Partai Super TBK bentukannya tersebut masih dalam tahap pematangan dan belum tentu terrealisasi. Pematangan masih dihitung, masih dikalkulasi, belum. Partai Super TBK, Pak, itu maksudnya gimana, Pak? Partai Super TBK. Itu kan bikin banyak orang berpikir. ya masih dalam pematangan ya. Artinya memang akan direalisasikan ya, Pak ya? Masih dalam pematangan, masih dihitung, masih dikalkulasi, belum tentu juga. Berarti sudah ada niat nggak, Pak, untuk membentuk partai itu ya? Masih dalam pematangan, masih dihitung, masih dikalkulasi, belum tentu juga direalisasikan. Kita lanjutkan apa kabar Indonesia Malam, pemirsa. Informasi berikutnya, Presiden Prabowo Subianto menyentil ada raja kecil yang enggan diajak berhemat anggaran. Ya, sementara itu sejumlah instansi pemerintah pun menjerit akibat kebijakan efisiensi tersebut. Lantas, akankah kepala negara terus diet ketat anggaran di saat penggerak pemerintah berteriak? Presiden Prabowo Subianto tak henti mengulti pembantunya agar bekerja seirama. Prabowo tak sungkan bilang, siapa tak mau sibuk bagi rakyat akan disingkirkan. Kepala negara belak-belakan, ada raja kecil dalam birokrasi. Para raja kecil ini pun enggan diajak berhemat anggaran. Saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Ada yang melawan saya, ada dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Ada. Saya mau menghemat uang itu untuk rakyat. Siapa raja kecil itu yang disentil Prabowo? Prabowo ingin semua kementerian lembaga itu memegang teguh gitu ya kesetiaannya untuk memihaki bangsa sendiri atau untuk membangun memajukan NKRI tadi itu. Jadi itu tidak bisa ditawar. Maka sekarang ini dengan era yang efisiensi gitu kan, era yang efektivitas gitu ya, tidak efisiensi saja tapi juga efisien dan efektif ya.
itu sangat dituntut oleh Pak Prabowo. Ini adalah warning, peringatan keras ya kalau menurut saya. Artinya jangan membangkang gitu ya, jangan dablek. Dablek itu artinya stubborn gitu ya, bandel kan gitu. Maka ini yang akan berakhir dengan yang bersangkutan akan diberhentikan dan digantikan, kan itu sebetulnya. Peringatan keras Prabowo itu disampaikan tak lama setelah pemerintahan yang dipimpinnya resmi menginjak usia 100 hari. Prabowo seolah ingin meyakinkan bahwa tidak ada yang aman di kursi kabinet. Siapa yang tak sejalan, maka siap hengkang. Lantas, benarkah ada yang berbeda jalan dengan kusak-kusuk tak menuruti Prabowo? Kalau kemudian ada statement berulang oleh Presiden di forum terbuka, di pidato, itu bagi saya yang sudah 7 tahun menjadi juru bicara Pak Prabowo, itu adalah peringatan yang sangat keras. Itu kalau diibaratkan surat resmi, itu bisa jadi SP1, SP2, tapi kemudian nanti di SP3 tentu Pak Prabowo akan melakukan tindakan yang beliau anggap perlu. Keinginan mengefisiensikan anggaran dan mengalihkannya ke program yang penting bagi masyarakat telah berulang kali disampaikan oleh Prabowo. Presiden lantas mengeluarkan instruksi nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2025. Namun pada praktiknya, kebijakan efisiensi anggaran ternyata tak berjalan mulus. Aparatur sipil negara ramai-ramai mengeluh pemotongan anggaran yang berdampak hilangnya sejumlah fasilitas kerja di kantor masing-masing. Program sejumlah kementerian dan lembaga juga ikut terancam. Dalam rapat kerja di Komisi 2 DPR 12 Februari 2025 lalu, para kepala lembaga serentak memohon agar kebijakan dikaji ulang. Sebagai lembaga negara yang kena pagu kecil, itu sudah sangat efisien sebelum efisiensi. Jadi usulan kami selalu ada kenaikan tapi belum dipenuhi. Nah, setelah adanya rekonstruksi, kami masih ada kendala untuk terutama adalah tugas utama ombudsman, yaitu tugas pengawasan dan pencegahan maladministrasi. Itu belum ada anggaran, karena anggaran setelah rekonstruksi itu masih cukup untuk belanja modal dan barang. Untuk dokumen yang itu kalau kami hitung tadi malam itu sampai bulan Mei saja. Sementara itu substansi kinerja ya. Dari sementara substansi kinerja belum ada anggaran, masih nol. Wah, kok bisa ya? Sehingga di kami ada istilah, kami senang saja tetap digaji tapi tidak kerja. Ya, kerja lah ya. Namanya sudah digaji tetap kerja ya kan. Lang. Gimana dengan anggaran itu gimana, Pak Kepala? Nambah berapa rekonstruksi itu? Alhamdulillah kami tadi malam mendapatkan tambahan 14,5 miliar Bapak. Ini yang akan kami gunakan untuk menjalankan fungsi dasar, bayar listrik dan air serta untuk tenaga pendukung. Dan ini kita ambil kemahnya seperti tadi disampaikan oleh Bapak anggota tadi menjadi lebih gerak. Memang itu sebelum efisiensi nggak bisa bayar listrik, kok bayar listrik aja harus nunggu rekonstruksi gitu. Iya. Ini saya pikir mungkin sama dialami oleh kementerian lain karena tidak cukup Pak untuk bayar listrik Pak. Memang sudah rahasia umum, pemborosan anggaran kerap terjadi di instansi pemerintahan pusat dan daerah. Meski Prabowo mewanti-wanti penghematan anggaran untuk kepentingan rakyat, tapi kebijakan yang mendadak tak pelak memicu guncangan, sehingga muncul kesan ada resistensi di internal pemerintahan. Istilah raja kecil dalam birokrasi yang menolak perintah presiden untuk berhemat memantik spekulasi publik. Siapa sosok itu? Jadi ini sesuatu yang disampaikan berlaku umum, jadi buat semua orang.
buat semua pihak. Tujuannya adalah supaya anggota kabinet itu betul-betul murni, tujuannya hanya untuk bekerja demi kepentingan rakyat. Nggak usah dipedulikan raja-raja kecil ini atau raja-raja jangkrik ini. Segera saja mengambil sikap, ya, kemudian laksanakan apa yang perlu dilaksanakan oleh Pak Prabowo. Karena kalau kemudian merasa perlu atau dipikirin lah ini si raja-raja jangkrik ini, wah habis waktu. Kapan mau melaksanakan pembangunan? Semangat berhemat yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto patut diapresiasi. Siapa saja yang menolak seirama perlu dievaluasi. Tapi prioritas pemotongan anggaran juga perlu dicermati, terutama pada kementerian dan lembaga yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan dasar rakyat. Pemirsa, dalam gelaran silaturahmi Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto menekankan kepada seluruh pihak yang ingin bekerja untuk rakyat untuk mengesampingkan urusan pribadi dan juga menghilangkan dendam dan benci. Apa maksud dari pernyataan Prabowo tersebut dan siapakah yang menyimpan dendam dan benci? Kami akan menjawabnya dalam diskusi Apa Kabar Indonesia Malam sesaat lagi bersama dengan Tiara Harhab. Tidak ada tempat di hatinya untuk perasaan pribadi, untuk sakit hati, untuk dendam, untuk benci. Tidak ada. Peringatan HUT Gerindra ke-17 yang digelar di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Presiden Prabowo menyampaikan pidato mengenai keutuhan dan kemajuan suatu bangsa karena elitnya bersatu. Walaupun tidak masuk dalam pemerintahan, partai di luar koalisi harus menjadi kontrol. Sementara yang di dalam harus siap dikritik. Hanya negara yang elitnya bisa kerjasama, negara itulah yang bangkit. Contoh sudah terlalu banyak. Contoh sudah terlalu banyak. Tiap hari, tiap malam kita lihat di berita-berita televisi, di YouTube, di mana-mana. Negara walaupun kaya, negara walaupun luas, negara walaupun punya sumber alam yang luar biasa, kalau elitnya tidak bisa kerjasama. Apalagi elitnya maling. Tidak mungkin negara itu bisa berhasil. Kita mengerti hal ini. Saya mengerti hal ini. Karena itu, satu, demokrasi kita harus khas. Demokrasi kita harus uji. Setelah bersaing, kita anggap pemilu pilkada itu pertandingan. Kita bersaing. Begitu ada yang menang, ada yang kalah, kita harus bersatu. Kita harus kerjasama. Bersatu tidak berarti semua masuk pemerintahan. Tidak. Kalau perlu iya. Kalau perlu, kalau tidak juga nggak apa-apa. Dalam arti mereka yang tidak masuk pemerintah, kita tetap anggap sebagai patriot-patriot bangsa Indonesia. Mungkin mereka di luar berarti mereka membantu kita.
Mereka akan ngoreksi kita. Mereka akan memperbaiki kita. Mereka akan mengawasi kita. Kita harus mau diawasi. Kita harus mau dikoreksi. Kita harus mau dikritik. Saudara-saudara, tapi kritiknya yang benar. Jangan kritik berdasarkan dendam. Betul. Kemarin sembahyang Jumat, khotibnya luar biasa di tempat saya kemarin, kemarin. Antara lain dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan merestui orang yang punya dendam di hatinya. Bagi yang ingin mengabdi, tidak ada tempat untuk dendam dan benci. Setidaknya itu ya yang kemudian ini bisa saya kutip dari panjangnya Presiden Prabowo Subianto tadi sudah berpidato begitu ya pada HUT Gerindra ke-17 hari ini pemirsa. Itu yang akan kami bahas berkaitan dengan apa sebenarnya makna dari pidato Presiden Prabowo Subianto hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya akan sapa satu persatu terlebih dahulu. Di sebelah kanan saya sudah ada Bang Ruhut Sitompul yang merupakan politikus PDI Perjuangan. Selamat malam Bang Ruhut. Selamat malam penonton setia TV One. Sehat ya Bang Ruhut sehat, ya? Sehat. Alhamdulillah. Kemudian di sebelahnya sudah ada Mas Agung Baskoro yang merupakan analis komunikasi politik. Mas Agung sehat? Sehat Mbak Tiara. Terima kasih sudah hadir ya. Sama-sama. Dan kemudian nanti juga akan hadir Ahmad Riza Patria yang merupakan politikus Gerindra, namun untuk sementara waktu bergabung melalui sambungan Zoom. Sudah tersambung saat ini. Selamat malam Pak Wamen. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buat semuanya. Baik, sambil kita menunggu Pak Wamen hadir di studio TV One ya, saya akan menuju ke Anda terlebih dahulu karena jika berbicara mengenai pidato Presiden ini nampaknya saya sudah berbicara dengan orang yang tepat begitu ya, berkaitan dengan apa makna sebenarnya begitu. Apa yang kemudian ini bisa diceritakan mengenai keseluruhan pidato Presiden hari ini dan juga kemarin, Pak Riza? Ya, jadi yang pertama, sebagai kita ketahui, Pak Prabowo itu punya cita-cita yang baik, yang luhur, agar Indonesia menjadi negara yang maju, negara yang adil, negara yang makmur, yang dapat mensejahterakan, dan negara yang membanggakan. Beliau tidak ingin bangsa Indonesia disepelekan, diabaikan, dilecehkan, ditindas oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Beliau ingin Indonesia menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju, bangsa yang disegani di dunia. Itulah cita-cita beliau. Melaksanakan cita-cita pendiri bangsa, Soekarno-Hatta dan seluruh para pejuang pahlawan bangsa. Itu sudah disampaikan berulang-ulang kali sejak beliau belum aktif di partai politik, sejak beliau di TNI, terlebih sejak menjadi ketua umum. Dalam pidato-pidatonya selalu itu yang disampaikan. Betapa beliau ingin Indonesia menjadi negara yang maju, negara yang hebat. Untuk itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi yang selalu beliau sampaikan. Di antaranya, satu, negara harus aman. Untuk itu penting memastikan pertahanan dan keamanan satu bangsa. Kedua, politik harus kondusif. Untuk itu perlu dijaga agar dinamika politik yang ada tidak boleh kebablasan. Dinamika yang ada adalah persaingan yang sehat, tidak boleh saling dendam, saling salah menyalahkan dan sebagainya. Beliau menyadari bahwa pentingnya bersatu. Untuk itu beliau selalu menyampaikan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Dan Pak Prabowo juga di banyak kesempatan selalu ingin melibatkan seluruh elemen bangsa, seluruh komponen bangsa, bahkan seluruh partai politik, seluruh ormas. Singkatnya seluruh rakyat Indonesia beliau ingin ajak bergotong royong, memastikan keamanan pertahanan bangsa, kedaulatan bangsa, menjaga persatuan kesatuan bangsa, dan bersama-sama membangun bangsa. Jadi itulah kenapa beliau selalu ingin
semua juga harus melalui niat yang baik, hati yang baik. Tidak boleh iri, dendam, saling menyalahkan, saling menjelekkan, tidak boleh. Dan beliau menyampaikan sejarah atau banyak kejadian di negara lain. Begitu besar negaranya, luasnya, kayanya, hancur. Karena elitnya tidak kompak, elitnya tidak bersatu. Elitnya saling menyalahkan. Elitnya semua ingin merebut kekuasaan dengan cara-cara yang tidak baik. Itulah Prabowo ingin mensejahterakan, ingin berkuasa dengan cara konstitusional, yaitu mendirikan Partai Gerindra. 17 tahun berjuang, membangun partai, 4 kali kalah di konvensi Golkar, menjadi wakil Ibu Mega 2009, di Pilpres 2 kali melawan Pak Jokowi kalah. Akhirnya Allah memberikan anugerah keberkahan, kemenangan 2024 melalui perjuangan yang tidak sedikit waktu, tenaga, pikiran, biaya. Itulah sebabnya beliau meminta kepada seluruh elit bangsa, kita semua bersatu, tidak boleh saling melengkapi, saling membantu. Baik, Pak Riza, tapi jika spesifik mengenai salah satu statement Pak Prabowo begitu ya, jangan ada dendam dan benci. Kalau tadi dari Pak Riza juga mengatakan jangan ada yang sakit hati dan harus kompak. Ini sebenarnya tertuju kepada siapa? Adakah pihak tertentu yang kemudian ini memang sengaja ingin dinasihati oleh Pak Prabowo begitu, Pak Riza? Saya tidak melihat begitu. Beliau cuma ingin menyampaikan betapa di negara-negara lain, beliau menyampaikan ya di satu negara, begitu partainya menang, berkuasa, maaf katakanlah di Amerika menjadi presiden, partai lawan politiknya jangankan diajak untuk bergabung, tapi tidak diajak bergabung, bahkan foto-foto pejabat-pejabat di gedung-gedung seperti di Indonesia gitu, yang tidak terjadi di negara lain, di Amerika terjadi. Foto-foto pejabat pendahulunya diturunkan. Itu namanya dendam. Negara besar, negara adidaya, negara kaya, negara yang luar biasa, pasti ada dendam. Lawan politik sedemikian, tidak di Indonesia. Pak Prabowo membanggakan politik kita sangat kondusif, sangat baik, saling melengkapi. Sekalipun kita berkompetisi di Pilpres, berkompetisi di Pilkada, itu hak semua warga negara untuk dipilih dan memilih. Tapi begitu selesai, kita kembali rukun, kembali bersatu, kembali bekerja sama membangun bangsa. Itu yang beliau selalu sampaikan di banyak kesempatan. Dan sekali lagi, tidak ada satu partai manapun, tokoh elit yang dituju, beliau ingin memastikan bahwa seluruh elemen bangsa, seluruh komponen bangsa, seluruh tokoh, seluruh elit partai bersama-sama membangun bangsa. Dengan caranya masing-masing yang Pak Prabowo yakinin semua untuk kepentingan bangsa negara. Baik, tidak ada satu tokoh maupun partai yang kemudian dituju oleh Pak Presiden begitu ya. Saya akan ke Bang Ruhut. Bang Ruhut, kita ketahui bahwa partai Anda ini kan memang saat ini sedang berada di luar pemerintahan begitu ya. Tapi kita ketahui sekalipun Bu Mega kemarin tidak hadir, juga diwakilkan oleh salah satu perwakilan dari PDI Perjuangan begitu untuk hadir ke HUT Gerindra ini. Apa makna dari ini, Bang? Apakah bisa dikatakan bahwa adanya sinyal PDI Perjuangan ini akan merapat untuk kemudian, kalau saya tadi boleh mengutip, bisa bersama-sama kompak begitu ya membangun negeri? Oh ya, kalau kita pasti. Sebelumnya Gerindra selamat ulang tahun yang ke-17. Apa yang disampaikan Pak Prabowo, Ketua Umum dan Presiden kita yang 8, nih, dua ya Bang ya? Aku acung jempol. Mantap. Apalagi lihat suasananya, sebenarnya kalau lihat gestur Pak Prabowo, apalagi menyinggung anggaran harus dihemat, anggaran sekarang dikurangi. Sebenarnya yang merasa anggaran dihambur-hamburkan apa, walaupun hadir di situ, sebenarnya hati kecilnya mestinya miris. Kan itu yang disindir. Ya, tapi mengenai anggaran ini saya salut lihat Pak Prabowo. Memang berapa triliun sekarang beliau bisa pangkas, dan itu harus kok. Ya, apalagi kaitan menghadapi korupsi. Ya, beliau tidak main-main. Jadi jujur saja, saya rasa kalau kami PDI Perjuangan, Ketua Umum kami
Ibu Megawati Soekarno Putri tegas kok, kami semua kader, ya, apalagi kami kemarin waktu ulang tahun kami, beliau tegas mengatakan, kader-kaderku, ya, pemerintahan sekarang yang dipimpin oleh Pak Prabowo, kalian harus objektif mendukungnya. Seperti pidato Pak Prabowo. Kalau memang ada yang kurang apa, silakan kritisi tapi dengan solusi, ya, jangan membabi buta, tapi terukur. Jadi disitulah Ibu Mega, ya, Ketua Umum kami, ya, Profesor Dr. Haja Megawati Soekarno Putri tegas mengatakan dan akan mendukung begitu ya. Akan mendukung, dan apa yang dikatakan Pak Prabowo, Ibu juga selalu mengajarkan kami baik dalam pilkada, ya, begitu juga dalam pilpres, buktinya, ya, kita harus siap menang, siap kalah. Jadi sebenarnya antara PDI Perjuangan dan Gerindra ini beda-beda tipis. Beda tipis. Kenapa saya berani mengatakan demikian? Karena sama-sama mengkedepankan rakyat adalah segalanya. Bekerjalah artinya sudah untuk satu visi rakyat. Ya, Bang, ya? Udah satu visi. Karena bagi kami suara rakyat itu suara Tuhan. Kalau sudah satu visi akan ada kemungkinan untuk bergabung? Ya. Merapat ke pemerintahan? Ya kan saya udah berapa kali diundang di TV, kan saya cuma bisa bernyanyi saja. Menghitung hari, kan ya, sabarlah. Menunggu Ibu kepastian, kita Bang. lagi umroh, ya. Nanti kan kunjungan di terima paus, kemarin kunjungan beliau sangat paripurna, sukses. Ya, sekarang lagi di Tanah Suci. Nanti sudah pulang, kita tunggulah, ya. Artinya kita setelah pulang ya Bang ya, ada kepastian mengenai itu setelah kembalinya Bu Mega Iya, ke tanah air. kita tunggulah Bu Mega. Karena kami semua tegak lurus sama Ketua Umum kami. Oke, saya akan meminta pandangan dari Mas Agung ya tentunya. Apa yang kemudian ini bisa Anda baca dari pidato-pidato Pak Prabowo begitu. Tapi kita jeda terlebih dahulu, Mas Agung, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Pemirsa tetaplah di Apa Kabar Indonesia Malam. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, saya akan langsung ke Mas Agung. Mas Agung, apa yang bisa Anda baca begitu ya, dan interpretasikan dari apa yang kemudian sudah disampaikan oleh Pak Prabowo dalam pidatonya mengenai jangan ada dendam dan benci, kalau koalisi tidak selalu menentang kebijakan pemerintah, ini apa yang bisa diartikan? Ya, saya melihat pidato Pak Prabowo dalam HUT Gerindra hari ini itu sebuah sequence, Mbak. Karena sebelumnya sudah ada pidato-pidato lain yang berdiri. Ambil contoh di Harlah NU itu dia menyinggung soal Menteri Ndablek dan bandel. Yang kemudian di Muslimat NU beliau juga menyinggung ada raja-raja kecil. Termasuk di situ membenturkan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Nah, ini udah mulai nih. Nah, ketika kemarin ada pertemuan dengan pemimpin-pemimpin koalisi Indonesia Maju Plus, akhirnya keluar statement, kalau mau mengabdi untuk Republik, jangan ada dendam, jangan ada benci, luruskan niat, kita ingin kepemimpinan yang sejuk. Kira-kira seperti itu narasinya. Saya lihat ini di internal untuk memastikan Kabinet Merah Putih, birokrasi di bawahnya, itu memang sudah selesai dengan dirinya. Artinya siap mengabdi untuk Republik, tanpa ada tendensi perasaan yang negatif, kebencian, kedengkian, dendam, dan seterusnya. Tapi secara eksternal tidak bisa kita pungkiri statement ini sedikit banyak ditujukan kepada PDIP. Karena apa? Karena PDIP yang ada di seberang kekuasaan yang diharapkan bisa memahami relasi antara pemerintah dengan partai oposisi, dalam konteks ini PDIP, sehingga keoposisian yang dibangun oleh PDIP di sini keoposisian yang sifatnya objektif, konstruktif sebagaimana arahan Ibu Ketum. Kalau memang agak-agak geser-geser dikit, ya bisa jadi ada teman-teman Bang Ruhut yang istilahnya bermanuver untuk memastikan bahwa keoposisian itu memang ya dalam versi yang tetap objektif, konstruktif, tapi ya mesti ada powernya. Ya misalnya saya quote and quote ada beberapa narasi soal jangan ada matahari kembar misalkan. Walaupun statement itu awalnya dimulai dari Pak SBY ya, dalam sebuah video panjang hampir 1 jam. Kemudian sedikit banyak Bang Deddy menyitir itu dari statement Pak SBY soal matahari kembar tadi. Kemudian ada beberapa yang lain soal menghadap-hadapkan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, yang memang ini harus dipisah. Jangan sampai ini mengganggu jalannya pemerintahan seperti itu. Jadi hal-hal semacam itu saya kira lumrah, tapi Pak Prabowo ingin menekankan hal yang paling fundamental bahwa siapapun yang mengabdi ya untuk Republik, kalau bisa selesai, jangan ada lagi
dalam tanda petik beban di hatinya. Beban di hati. Karena kalau ini masih jadi soal, akan sangat sulit untuk memberikan kemampuan terbaik mereka karena belum selesai cerita di masa lalunya seperti itu. Kalau berbicara mengenai beban di hati, adanya dendam, adanya benci, adanya ketidaksesuaian begitu ya dengan apa yang saat ini terjadi, apakah bisa diartikan atau dimaknai apa yang sudah disampaikan oleh Pak Prabowo ini adalah bentuk bahwa keadaannya sudah begitu rumit, keadaannya sudah begitu parah begitu ya, sehingga mengusik beliau untuk perlu mengingatkan itu, Mas Agung? Iya, saya kira kan akhir-akhir ini menguat ya soal-soal di mana dibenturkan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Bahasa beliau divide et impera. Ini cara-cara asing untuk menghancur belah bangsa kita dan saya tidak mau itu terjadi. Yang kedua memang beliau merasa sebagaimana Pak Jokowi mengafirmasi tadi di pidatonya yang diberi speech oleh Pak Prabowo sebuah kesempatan karena Pak Prabowo ini punya approval rating yang tinggi, kemudian didukung parlemen yang kuat, akhirnya nggak ada yang berani kritik Pak Prabowo gitu. Yang dikritik akhirnya saya nih, dikit-dikit salah Jokowi, dikit-dikit salah Pak Jokowi. Nah, saya kira ini menjadi arahan bagi Pak Prabowo untuk dalam tanda petik melindungi balik. Ya, setelah sebelumnya Pak Jokowi melindungi beliau saat Pak Jokowi menjadi presiden. Jadi take and give itu terlihat, apalagi ketika tadi duduk di harlah hari ulang tahun Gerindra gitu, Pak Prabowo ini diapit di sebelah kanannya Gibran, sebelah kirinya Pak Prabowo seperti itu. Terakhir dikasih keris emas. Nah, jadi ini mengafirmasi bahwa ya ini saatnya Pak Prabowo itu melindungi Pak Jokowi, walaupun belum tentu perlindungan itu akan bertahan terus. Karena apa? Karena Pak Prabowo kan punya tugas-tugas yang lebih besar dan arahannya bagaimana kebijakan-kebijakan populis beliau bisa juga dirasakan oleh masyarakat dan ujungnya ya suka atau tidak, karena tadi juga bicara soal pencapresan beliau di 2009, beliau harus mikirin gimana besarin Gerindra, gimana meningkatkan elektabilitas, gimana kemudian pada ujungnya masyarakat merasakan secara konkret kontribusi beliau sebagai presiden seperti itu. Oke, baik. Saya ke Pak Riza. Pak Riza tadi sudah disinggung ya oleh Mas Agung bahwa memang dalam HUT Gerindra tersebut antara Pak Prabowo kemudian juga Pak Jokowi ini tampak kompak sekali, bahkan Pak Jokowi ini diberikan kesempatan untuk turut berpidato ya, menyampaikan speech-nya. Apa yang bisa dimaknai atau mungkin bisa disampaikan dengan adanya situasi ini, Pak Riza? Ya, jadi kan kalau kita lihat ya sifat, karakter, kebijaksanaan Pak Prabowo sangat jelas ya. Beliau ingin bersatu, ingin kompak, ingin solid, ingin gotong royong, ingin bersama-sama. Beliau ini orang yang sangat menghormati para pahlawan, para senior, kemudian para pejuang apalagi, dan semua yang terlibat membantu. Tidak hanya Pak Jokowi sebetulnya, ketika acara silaturahmi Koalisi Indonesia Maju, Pak SBY juga diberi kesempatan untuk memberikan pengarahan bagi semua kita yang hadir di situ. Bahkan saya kira didengar oleh seluruh masyarakat Indonesia pengarahan yang sangat baik. Begitu juga tadi Pak Jokowi hadir sebagai presiden ke-7, Pak Jokowi diberi kesempatan juga untuk memberikan sambutan, pidato, dan arahan buat kita semua. Saya kira inilah contoh yang sangat baik, yang sangat bijak. Kita saling melengkapi satu sama lain, saling membantu, saling mendukung, saling berterima kasih, saling memaafkan. Bahkan beliau menyampaikan semua pemimpin presiden, bakal wakil presiden yang terdahulu punya jasa, punya kebaikan, dan tentu juga punya kekurangan, bahkan punya kesalahan. Itulah manusia, tapi semua punya kontribusi, punya prestasi, dan punya pengabdian yang luar biasa dan berjasa bagi bangsa negara. Jadi saatnya kita saling menghormati, saling menghargai satu sama lain. Kita lupakan kekurangan kita, kesalahan kita, dendam kita. Mari jangan saling dendam, saling benci, mari kita dukung bersama siapapun itu. Jadi beliau ingin mengajak kita seluruh anak bangsa bersatu, kompak, saling mendukung, saling membantu. Sudah saatnya kita bangkit bersama, membangun bangsa, mengisi pembangunan, dan bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Beliau menyampaikan Garuda sekarang hanya ada berapa pesawat yang terbang. Beliau ingin di tahun ini ke depan tidak kurang dari 100 pesawat terbang. Tahun berikutnya lagi bertambah. Beliau sampaikan Emirates, Dubai, Qatar, Doha,
negara relatif baru, negara relatif kecil, negara kaya bisa punya maskapai penerbangan yang internasional yang luar biasa. Beliau ingin Garuda terbang menjadi penerbangan domestik yang terbaik, penerbangan nasional dan penerbangan internasional. Itu contoh saja betapa beliau ingin bangsa kita sejajar dengan bangsa-bangsa maju di dunia. Baik, Pak Riza. Saya juga nanti akan ke Bang Ruhut ya. Berkaitan tadi juga sudah disebutkan bahwa oposisi ini diharapkan bisa menjadi kontrol begitu. Lantas seperti apa kemudian ini PDI Perjuangan melihat kepemimpinan dari Presiden Prabowo Subianto saat ini? Usai jeda boleh ya Bang ya? Kami akan kembali usai jeda. Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa, saya akan langsung ke Bang Ruhut ya. Bang Ruhut, kalau tadi sempat disinggung ya di segmen sebelumnya bahwa Pak Prabowo ini menginginkan mereka yang kemudian ini berada di oposisi ini untuk sebagai kontrol pemerintahan, bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk kemudian ini menghalangi kebijakan-kebijakan tertentu, tetapi sebagai kontrol. Nah ini kalau sejauh ini sudah berjalan beberapa bulan dari PDI Perjuangan sendiri melihat kepemimpinan dari Pak Prabowo sendiri seperti apa sebenarnya? Iya, jadi sebenarnya ini kembali ke circle yang ada di lingkungan Pak Prabowo. Bagaimana kita bangganya beliau mengatakan, hei koruptor, akan saya kejar sampai ke Antartika. Secara tegas gitu ya? Tegas, itu keren. Waduh, saya salut. Ya. Taunya berapa hari kemudian nggak lama, koruptor, udah datang aja ke saya nanti, kembalikan. Apa ini? Ya, itu saya kritisi. Saya jujur aja, tapi saya kembali, saya salut lihat Pak Prabowo kemarin mengenai Stima itu, yang hukumannya 1 5 tahun, 1 6,5 tahun, ya, padahal triliun, ya, tapi beliau menyampaikan statement keras, itu harus dihukum berat, ya, nyatanya banding, wah saya salut lagi, terima kasih sama Pak Prabowo, 1 20 tahun, 1 10 tahun, jadi memang Pak Prabowo suaranya yang gini-gini ke para penegak hukum ini, tolonglah Pak, ya, itu terus dikumandangkan, ya, karena biar mereka hati-hati. Karena saya lihat ya, apalagi jujur aja, kemarin aja kami mengalami ya kasus, saya punya sekjen itu pra peradilan. Wah, tidak ada putusan mengenai hukumnya, ya, itu peradilan sesat, jujur saja, ya, ditolak, ya. Di situ saya maunya Pak Prabowo ngomong lagi itu, gimana nih, wah memang Pak Prabowo kalau udah ngomong gemetar itu para yang mewakili Tuhan dalam mengambil keputusan. Jadi jujur saja, yang baik dari Pak Prabowo kami akan dukung, itu pesan Bu Mega, dukung. Kalau memang harus dikritisi, kasih solusi, jalan keluar, ya terukur. Itulah, karena itu saya juga sepakat dengan Pak Prabowo, walaupun satu saat mungkin kita juga nggak usah di dalam, di luar kami tetap menjaga Pak Prabowo, nggak usah khawatir. Itu. Sama-sama bekerja sama begitu ya? Sama-sama bekerja sama. Itu. Oke, saya ke Mas Agung. Mas Agung, kalau dilihat dengan apa yang disampaikan, begitupun juga cara-cara dari Pak Presiden begitu ya, bisa tidak dimaknai bahwa Pak Presiden ini sebenarnya ingin merangkul mereka yang berada di oposisi begitu ya, dengan spesifik PDI Perjuangan yang kemudian akan dirangkul oleh Pak Presiden? Ya, sebenarnya PDIP sudah di dalam artian dengan peran sebagai mitra strategis, tapi juga di luar dengan peran sebagai mitra kritis. Dua peran ini yang saya kira akan diorkestrasi terus oleh PDIP sehingga mereka punya posisi tawar politik yang menarik, ciamik dan gemesin ya Bang ya. Gemesin. Karena dengan begitu dia punya pembeda baik di mata elit, Kimples maupun di mata publik, sekaligus bisa mempertahankan ceruk pemilih yang menjadi laten pemilih PDIP selama ini sehingga PDIP bisa menjadi jawara pileg. Nah, tinggal ini harus jelas dalam posisi-posisi kebijakan yang memang perlu ketegasan di mata publik, sehingga PDIP memang punya corak yang beda, ya, yang khas. Jangan sampai dianggap pragmatis juga. Oh, kalau lagi semuanya populis, dukung. Lagi tidak populis, tolak. Nah, tapi dalam satu momen PDIP perlu juga bersuara terang dan jelas. Misalkan nih, kasus pra-peradilan Pak Hasto. Saya menunggu nih statement-statement dari PDIP
bagaimana mengkritisi soal pra-peradilan tadi, Bang, lu udah keluar tuh. Tapi yang lain juga bagaimana kemudian ini bisa menjadi jalan memperbaiki sistem peradilan kita secara keseluruhan seperti itu. Bisa dikatakan bahwa PDI Perjuangan ini punya tempat tersendiri begitu ya di hati Pak Prabowo? Iya, karena pernah bersama Ibu Mega maju Pilpres, tapi juga ceritanya selesai. Berbanding terbalik dengan cerita Ibu Mega dengan Pak SBY, dengan Pak Jokowi. Dengan Pak Prabowo ini finish story lah. Ya, jadi bagus, baik. Tinggal kita tunggu kapan politik nasi gorengnya jadi dimasak, Bang. Baik, itu yang kemudian belum dibocorin ya sama Bang Ruhut sampai sekarang ya, sampai malam ini ya. Oke, Pak Riza masih tersambung ya? Baik, Pak Riza, saya ingin minta tanggapan Anda bahwa memang tadi disebutkan ya, PDI Perjuangan ini nampaknya punya tempat tersendiri begitu di hati Pak Prabowo dan ada indikasi bahwa PDI Perjuangan ini akan dirangkul, bahkan kalau menurut Mas Agung tadi sudah di dalam lingkaran kepemerintahan begitu ya, secara tidak langsung karena memang dukungan-dukungan itu terus terjadi, kerjasama tersebut terus terjadi dan memang sejarahnya antara Pak Prabowo dan juga Bu Mega ini cukup baik. Nah, ini Anda menanggapinya seperti apa, Pak Riza? Ya, memang kami harus jujur ya, bahwa Ibu Megawati, PDIP punya tempat tersendiri bagi Gerindra dan Pak Prabowo ya. Sejak lama kita tahu hubungan baik antara Bung Karno dan Pak Sumitro, kemudian Pak Prabowo sendiri dengan Ibu Mega sempat bersama-sama di Mega Pro 2009 dan terus sekalipun kami juga sering berkompetisi dalam pilkada, dalam pilpres, itu artinya partai PDIP hebat, punya kader-kader terbaik. Itu juga artinya partai Gerindra hebat, punya kader-kader terbaik. Pada saat berkompetisi ya memang harus berkompetisi, bersaing secara baik dan sehat. Tapi alhamdulillah begitu selesai, PDIP dengan Gerindra selalu bersama-sama terlibat aktif membangun bangsa negara di pemerintahan sampai ke tingkat daerah. Itulah yang selalu Pak Prabowo sampaikan. Ya, sebagai partai politik punya mimpi, punya tujuan, punya harapan, semuanya baik, tapi ujungnya sama, untuk keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan rakyat seluruh Indonesia. Itu yang beliau sampaikan. Dan pada saat berkompetisi, ya berkompetisi. Justru itulah partai politik didirikan. Tapi begitu selesai kan kembali rukun, kembali damai, kembali bergotong royong. Nah, sekarang kesempatan ada pada Pak Prabowo memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Tentu harapan beliau semua ikut terlibat aktif membantu. Nah, terkait dengan PDIP, ya PDIP memang mitra strategis. Sekalipun sampai hari ini posisinya masih di luar, tapi seperti yang disampaikan Ibu Megawati dan kader-kader pimpinan PDIP, termasuk Bang Ruhut, PDIP mendukung pemerintahan Pak Prabowo ke depan. Mendukung bisa di dalam, bisa di luar pemerintahan. Yang penting memang bukan ada di dalam atau di luar, tapi kontribusi terbaiknya untuk bangsa negara. Kalau di dalam, tapi diam-diam, justru sebaliknya tidak memberikan kontribusi yang baik, itu justru merugikan pemerintahan ke depan. Tapi kalau di luar, justru memberikan masukan, saran, kritik, koreksi yang baik, itu memang untuk kebaikan bangsa ke depan. Seperti pidato tadi, Pak Prabowo bilang, kita perlu sebagai pemerintah dikoreksi. Kita harus menerima, diawasi. Kita harus juga bisa menerima dikritik. Karena semua untuk kepentingan pembangunan ke depan. Jadi Pak Prabowo bukan pemimpin yang anti kritik. Beliau senang dengan kritik, masukan yang konstruktif. Termasuk dari kader-kader PDIP. Itulah justru teman sejatinya, memberikan masukan yang baik, yang apa adanya, bukan ABS atau Bapak asal Bapak senang. Itulah kenapa PDIP punya tempat khusus bagi Partai Gerindra dan Pak Prabowo. Dan dimanapun berada, kami sangat yakin PDIP akan memberikan kontribusi yang terbaik bagi bangsa negara, termasuk di era Pak Prabowo 5 tahun ke depan. Baik, terima kasih banyak Pak Riza. Itu tadi yang perlu ditekankan ya, bahwa tidak perlu mempermasalahkan di luar ataupun juga di dalam pemerintahan, yang penting berkontribusi untuk negara. Terima kasih sekali lagi Pak Riza, Bang Ruhut, dan juga Mas Agung. Terima kasih sudah hadir dan juga menyempatkan waktunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu Bapak-bapak.
Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Malam masih akan kami lanjutkan sesaat lagi dengan informasi mengenai lantaran tidak dikasih pinjam handphone, seorang anak di Kota Medan tega membakar ayah kandungnya. Informasinya usai jeda. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Lantaran tak dikasih pinjam handphone, seorang anak di Kota Medan tega membakar ayah kandungnya sendiri. Korban mengalami luka bakar di sekujur tubuh dan langsung dilarikan ke klinik. MA alias Alfian, warga Medan Deli, langsung diamankan unit PPA Polres Pelabuhan Belawan usai membakar rumah dan ayah kandungnya di kawasan Kelurahan Titipapan, Medan Deli, Kota Medan. Korban yang saat ini masih berada di klinik akibat keterbatasan biaya, di mana mengalami luka bakar di sekujur tubuh dan harus dibawa ke rumah sakit demi perawatan intensif. Menurut istri korban, di mana awal kejadian pelaku hendak menghubungi adik dan meminjam serta merampas handphone dengan nada tinggi. Tak terima ditegur oleh sang ayah, kemudian pelaku membakar rumah beserta ayahnya. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. TikTokers Fadel Bajidia dihadirkan dalam rilis yang digelar di Polres Metro Jakarta Selatan. Fadel, pemirsa, secara resmi ditahan selama 20 hari pertama setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus persetubuhan anak di bawah umur dan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan dengan korban anak seorang selebritas. Dugaan aborsi yang tidak sesuai ketentuan ini diperkuat dengan alat bukti yang dimiliki oleh penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan seperti keterangan saksi, ahli, dan hasil visum. Untuk kepentingan penyidikan, Fadel kemudian ditahan di Polres Metro Jakarta Selatan. Fadel dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Kita beralih ke Jawa Tengah, pemirsa. Warga desa Gondoharum, Kecamatan Jekulo, Kudus digegerkan dengan penemuan diduga tengkorak manusia di area perkebunan tebu. Tengkorak tersebut ditemukan seorang warga yang sedang membersihkan daun di kebun tebu. Tengkorak tersebut ditemukan oleh Mardiono, warga Dukuh Plumbungan, desa Gondoharum, Kudus, yang awalnya sedang membersihkan sampah di sekitar perkebunan tebu. Saat itu, pemirsa, ia tidak sengaja menemukan tengkorak di bawah rimbunan tanaman tebu. Karena merasa janggal, kemudian tengkorak tersebut pun diambil menggunakan sabit dan terlempar ke saluran air dekat lokasi. Karena merasa kaget akan keberadaan tengkorak tersebut, kemudian Mardiono bergegas keluar kebun dan memanggil temannya untuk memastikan apakah betul tengkorak tersebut dan kemudian melaporkannya ke pihak kepolisian. Setelah dilakukan olah TKP oleh pihak polisian, selain sebuah tengkorak, kemudian juga ditemukan tulang belulang lainnya seperti tulang tangan, kemudian bagian rahang dan pinggul. Di tempat yang sama juga ditemukan kaos berwarna hitam serta celana pendek warna merah. Temuan tengkorak dan tulang belulang tersebut kini sedang dalam penyelidikan pihak kepolisian guna mengungkap identitas korban dan apa penyebab kematiannya. Seorang remaja pengangguran asal Surabaya yang tinggal di Sukodono, Sidoarjo tega pemirsa menusuk ayah kandungnya sendiri menggunakan pisau dapur. Akibat peristiwa ini korban mengalami 12 luka jahitan. Berdasarkan keterangan warga setempat, tanpa diketahui sebabnya, pelaku tiba-tiba menusuk dan bahkan menyayat ayah kandungnya sendiri, Sugeng Haryono. Meskipun tidak mengetahui awal peristiwa tersebut, warga sekitar mengaku mendengar jeritan korban meminta tolong. Pisau dapur yang dibawa pelaku kemudian berhasil dirampas. Pelaku berhasil diamankan warga sekitar dengan menali tangan pelaku agar tak kembali melakukan hal yang membahayakan tersebut. Petugas yang kemudian datang ke lokasi pun langsung membawa pelaku ke Mapolsek Sukodono guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
Sedangkan korban pemirsa yang mendapat beberapa sayatan dan tusukan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan intensif. Jelang Ramadan, pemirsa, operasi justisi kependudukan gencar digelar petugas gabungan Kota Surabaya, Jawa Timur. Sejumlah pasangan tanpa status pernikahan diamankan saat tengah berduaan di dalam kamar kos. Kedatangan petugas gabungan tentu mengejutkan sejumlah penghuni rumah kos di Jalan Tambak Wedijaya, Surabaya. Sejumlah pasangan sempat menolak didata dan diperiksa di ruang kamarnya oleh petugas penertiban justisi Kota Surabaya. Petugas pun memaksa untuk segera dibukakan pintu. Petugas menemukan kedua pasangan bukan suami istri berada di dalam kamar kos. Karena keduanya tidak bisa menunjukkan surat nikah, bahkan dalam status KTP-nya pun masih sama-sama belum menikah, pemeriksaan lantas dilanjutkan pada barang-barang yang terdapat di dalam kamar tersebut. Dalam penggeledahan, petugas kemudian menemukan pipet dan korek gas yang diduga merupakan alat konsumsi sabu-sabu lengkap dengan 3 plastik kecil berisikan sisa sabu-sabu. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, pasangan bukan suami istri tersebut langsung diamankan ke Mapolres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Pemirsa, apa kabar Indonesia Malam masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, sebuah pom bensin mini di Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku ludes terbakar. Kebakaran ini pun diduga merupakan akibat dari korsleting pada bagian mesin saat proses penyedotan dari tangki mobil ke jerigen. Yang Anda saksikan ini adalah video amatir warga, pemirsa. Nampak di sana jelas detik-detik sebuah pom bensin mini di Desa Langgur, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara dilalap si jago merah. Viral, kebakaran guys, viral guys. Oh, mati. Api membakar seluruh bangunan pom mini serta 3 unit mesin pompa mini yang hangus terbakar. Saat terjadi kebakaran, sejumlah warga yang tinggal tidak jauh dari lokasi kejadian panik dan berlarian dari dalam rumah. Warga kemudian memadamkan api secara manual. Kobaran api baru bisa dipadamkan setelah beberapa menit kemudian setelah 1 unit mobil tangki air dan 1 unit mobil pemadam kebakaran Maluku Tenggara tiba di lokasi kebakaran. Menurut keterangan kepolisian, kebakaran diduga akibat konsleting listrik sehingga terjadi percikan api. Sementara itu, pemirsa, seorang remaja diamankan warga usai mencuri uang kotak amal di salah satu musola di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Beruntung pelaku tak sampai di masa, hanya dimintai keterangan dan diserahkan ke polisi. Inilah video amatir yang kini viral di media sosial, pemirsa. Seorang remaja ditangkap warga usai mengambil uang kotak amal musola Al Munawaroh, Gang Dolanan, Jalan Jati Swir, Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman Kota Madiun. Menurut Markam, pengurus musola, pencurian uang kotak musola dilakukan oleh 2 remaja. Namun saat ditangkap, remaja satunya pun berhasil kabur. Kecurigaan terhadap pelaku berawal saat Markam menghampiri keduanya di musola dan bertanya kepada salah satu mereka karena keberadaan di musola saat jam sekolah. Tak merasa curiga, Markam pun melanjutkan aktivitasnya. Namun saat kembali, kedua remaja tersebut sudah tak ada di tempat dan uang kotak amal pun raib. Markam segera mencari keberadaan 2 remaja tersebut dan berhasil menangkap salah satunya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, warga membawa remaja tersebut ke polisi untuk diproses secara hukum. Sementara itu, pemirsa, viral di media sosial aksi premanisme yang dilakukan oleh 2 pemuda yang terjadi di perumahan Permata Pamulang, Kelurahan Bakti Jaya, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan. 2 orang pria ini merusak peralatan musik punya kelompok taman kanak-kanak drum band yang viral di media sosial.
Jadi nampak dalam video amatir tadi yang direkam oleh para guru, ada dua pemuda yang membubarkan para murid taman kanak-kanak yang sedang berlatih drum band. Para pemuda ini mengancam bahkan menggunakan pisau terhadap para guru yang berada di lokasi tersebut hingga hampir tertusuk. Kejadian tersebut berawal dari para pelajar taman kanak-kanak yang melakukan latihan drum band. Namun dua pemuda tersebut dengan keadaan di bawah pengaruh alkohol mendatangi dan membubarkan para anak didik sehingga alat drum band ini dihancurkan dan mengamuk menggunakan senjata tajam. Sebagian para pelajar ini mengalami trauma yang mendalam pemirsa setelah melihat kejadian langsung aksi pembrutalan oleh para pemuda yang menodongkan senjata tajam. Pemirsa, setelah 29 tahun, Green Day kembali menggelar konsernya di Indonesia malam hari ini pukul 19.50 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Sementara itu, pameran otomotif Indonesia International Motor Show 2025 kembali digelar pemirsa tahun ini di G-Expo Kebayoran Jakarta. Berbagai jenis kendaraan dari motor hingga mobil dihadirkan dalam pameran tersebut. Indonesia International Motor Show 2025 digelar selama 10 hari mulai tanggal 13 hingga 23 Februari mendatang. Puluhan merek mobil dan juga otomotif, motor hingga aksesoris pun meramaikan pameran diselenggarakan di G-Expo Kemayoran Jakarta tersebut. Tak hanya pameran otomotif saja, tentunya terdapat pula tenan makanan dan penampilan-penampilan hiburan menarik dari sejumlah penyanyi ibu kota. Ya, akhir pekan banyak acara, langsung saja kita akan pantau salah satunya ke Ancol terlebih dahulu. Sudah ada rekan kami di sana, ada Tanti Yosefa, dan juga kemudian di lokasi IMF Jakarta sudah ada rekan kami Hilda Ramadanti. Kita coba ke Ancol terlebih dahulu. Tanti, sudah terdengarkah suara Billy Joe Armstrong di sana? Iya, Maria Segaf dan juga pemirsa, benar sekali. Kalau setelah 29 tahun penantian, ini merupakan hari para Idiot Nation atau sebutan bagi fans Green Day di seluruh Indonesia, karena ini merupakan hari ketika Green Day ini kembali lagi ke Indonesia setelah 29 tahun lamanya. Kalau tadi Maria sempat bertanya apakah sudah terdengar suara Billy Joe Armstrong, sayangnya sampai sekarang belum, tapi sebentar lagi pemirsa ini akan segera dimulai penampilan dari Green Day yang mana dibuka terlebih dahulu oleh band pemuka asal Yogyakarta yakni The Rebellion Rose. Kemudian nantinya sekitar pukul 8 kita akan bersama-sama mendengar bagaimana Ancol ini diguncang oleh suara menggelegar dari Billy Joe Armstrong yang akan membawakan sejumlah lagu-lagu ternama dan tentunya ditunggu oleh para fans-fansnya. Menurut informasi ya pemirsa, kalau kita lihat di tur-tur sebelumnya atau di konser sebelumnya sudah diadakan di sejumlah negara begitu, diperkirakan hari ini Green Day akan membawakan sekitar 30 lagu dalam setlistnya, yang mana tidak hanya lagu-lagu terbarunya yakni The Saviors, tapi juga sejumlah lagu-lagu klasik dari album-album lainnya, yakni seperti Dookie, kemudian American Idiot, dan lain-lain. Nah, sebagai informasi juga pemirsa bahwa sampai sejauh ini Open Gate ini masih dibuka. Tadi sudah dibuka mulai pukul 3 sore waktu Indonesia Barat, dan sampai sekarang ini kami melihat bagaimana animo dari para fans yang mulai berkumpul dan mulai memasuki gate untuk bersama-sama menonton konser dari Green Day. Adapun diperkirakan penonton yang tiba pada hari ini atau berkumpul pada hari ini sekitar 35.000 fans yang akan datang pada hari ini dan menonton konser bersama-sama. Selain itu juga Maria dan juga pemirsa, memang sebelumnya ini untuk penjualan tiket sendiri sudah dimulai sejak 24 mana ada tiket yang dijual dengan harga yang cukup variatif begitu ya, mulai dari 1.500.000 sampai sekitar 2.600.000 rupiah. Dan juga pemirsa, sebagai informasi bahwa tur dunia dari Green Day ini sudah dimulai sejak tahun 2024 lalu, dan hari ini Indonesia menjadi salah satu negara yang dikunjungi. Untuk sementara demikian, Maria, saya kembalikan pada Anda di studio. Oke deh, buru-buru masuk ya untuk menyaksikan Green Day yang akan segera dimulai. Tanti, terima kasih. Kita akan geser dulu dari Ancol menuju ke G-Expo. Sudah ada Hilda Ramadanti di sana. Hilda, kalau tahun ini tren otomotif yang sedang hits apa sih di sana?
Halo, selamat malam Maria Segaf dan juga pemirsa. Nah, pemirsa, saya sedang berada di International Indonesia Motor Show 2025. Nah, untuk tren otomotif yang sedang hits nih sekarang, seperti yang di belakang saya nih, Maria Segaf, salah satunya adalah mobil elektronik ya, atau electronic vehicle yang biasa digandrungi oleh masyarakat nih akhir-akhir ini ya pemirsa. Jika bisa dilihat memang dari bodi mobilnya pun juga sangat menarik gitu. Bisa dilihat juga dari pintu belakangnya juga bisa digeser seperti itu ya Maria Segaf dan juga pemirsa ya, sangat unik sekali itu pemirsa ya. Nah, tapi selain dengan adanya pameran otomotif dan juga motor, Maria Segaf dan juga pemirsa, di Indonesia, maksud kami di International Indonesia Motor Show ini juga ada bazar makanan, lalu juga ada band-band artis Indonesia papan atas. Nah, nanti malam ini akan ada Dewa 19 featuring dengan Marcelo Tahitu. Lalu untuk keesokan harinya nanti akan ada Kahitna, lalu ada Juicy Lucy dan masih banyak artis Indonesia papan atas lainnya begitu ya. Dan jika bisa kami gambarkan situasi terkini, Maria Segaf dan juga pemirsa, masih dipenuhi oleh masyarakat begitu ya, ataupun pecinta otomotif, pecinta mobil, motor, ataupun pecinta aksesoris otomotif begitu ya Maria Segaf dan juga pemirsa. Nah, memang untuk kisaran harga tiketnya juga cukup terjangkau, mulai dari Rp50.000 hingga Rp150.000. Dan memang untuk tiket VIP ini sendiri, Maria Segaf dan juga pemirsa, bisa langsung dibeli di website Indonesia Motor Show. Namun nanti untuk tiket VIP ini sendiri akan dialihkan langsung ke WhatsApp dari International Indonesia Motor Show. Nah, Maria Segaf tertarik nggak nih untuk datang ke sini? Sementara demikian, kembali ke studio. Wow, menarik sekali kalau nanti juga akan ada konser. Kalau dilihat tadi untuk kendaraan mobil yang elektrik yang lagi tren ya. Tapi kalau motor saat ini apa sih yang lagi tren, Hilda? Ya baik Maria Segaf dan juga pemirsa, tadi juga kami sempat sejak sampai di sini kami juga sempat melihat berbagai macam brand dari motor elektronik gitu ya, atau elektrik begitu ya. Dan memang yang lagi digandrungi saat ini adalah untuk motor ini banyak sekali sebenarnya dari brand-brandnya begitu ya. Sebenarnya saya kurang hafal begitu Maria Segaf dan juga pemirsa untuk brand-brandnya, namun memang ada salah satu motor yang menjadi daya tarik masyarakat, yaitu motor elektrik yang tadi saya lihat di sebuah dealer motor begitu ya, jika bisa saya sebut mereknya begitu ya. Tadi saya melihat motor Honda dan memang tadi ada electronic vehicle-nya juga Maria Segaf dan juga pemirsa begitu. Dari sisi bodinya juga sangat bagus gitu Maria Segaf dan juga pemirsa. Sementara demikian, kembali ke studio Maria. Waduh, kayaknya sudah nggak sabar Hilda mau nonton Dewa 19 dan juga Tanti mau nonton konser Green Day. Selamat bersenang-senang teman-teman semua. Terima kasih laporan lengkap Anda. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus jadi akhir perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Tiara mau ke Ancol atau ke J-Expo? Kayaknya J-Expo ya, seru ya. Oke, saya Tiara Harhab dan Maria Segaf pamit undur diri pemirsa, dan sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Kabar Utama Malam bersama dengan Haidar Fasyal. Kami pamit undur diri, terima kasih. Sampai jumpa.